Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Para pendengar yang saya hormati dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini Allah masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita berupa iman dan Islam, sehat jasmani, sehat rohani, dan nikmat kesempatan, sehingga dengan banyaknya nikmat yang telah kita terima, kita bisa mengerjakan atau kajian pimpinan yang seperti hari ini, insya Allah dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, mudah-mudahan tetap tercurah pada uswah kita, junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta kepada para keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di forum ini termasuk pengikut Rasulullah yang setia, yang sudah berusaha maksimal untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya dan menjauhi larangannya. Maka mudah-mudahan besok di hari akhir kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, para pendengar sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya mendapat tugas dari pimpinan untuk mengisi kegiatan pada hari ini. Maka di sini saya akan menyampaikan mengenai hal rumah tangga. Mengapa kok hanya rumah tangga yang kita bahas? Karena inilah yang kita alami setiap hari, ya, mengenai hal rumah tangga. Maka di sini saya mengambil tema dalam kesempatan ini, yaitu merawat dan mengokohkan ketahanan rumah tangga dalam Islam. Nah, ini yang akan saya sampaikan. Karena apa? Karena zaman sekarang dengan kemajuan atau perkembangan teknologi, ya, ini kadang-kadang malah menimbulkan keretakan di dalam rumah tangga karena alat-alat yang serba canggih dan anggota keluarga ingin memiliki, akhirnya yaitu menjadi pertengkaran di dalam keluarga. Ibu-ibu, para pendengar sekalian yang saya hormati, perkawinan atau menuju ke rumah tangga itu bagaikan seseorang akan mengarungi samudera yang luas. Maka bapak, ibu, saudara, sahabat, tetangga hanya bisa menghantarkan sampai di tepi laut sambil melambaikan tangan dan mengucapkan selamat jalan wahai anakku, selamat jalan wahai kakakku, adikku, selamat jalan wahai sahabatku. Loh, mengapa kok mengucapkan selamat? Karena apa? Karena di samudra itu banyak tantangan, rintangan, dan halangan. Misalnya angin topan, badai, ombak, ya, dan misalnya bajak laut. Nah ini. Namun kalau si pengarung lautan ini mempunyai alat, maka insya Allah akan selamat sampai di seberang lautan. Lalu apa alat dari penyeberang laut itu? Di antaranya ya kapal, kompas, dan sebagainya. Nah ini. Nah, di dalam rumah tangga itu pun juga akan banyak hambatan-hambatan, rintangan, dan halangan. Nah, ini semua juga harus punya alat. Maka alatnya apa? Nah, kata Rasulullah atau menurut hadis atau sabda Rasulullah, manusia itu kalau ingin mewujudkan rumah tangga yang sakinah, ya, maka ya di sini Rasulullah bersabda, apabila Allah menghendaki suatu rumah tangga yang baik-baik atau bahagia, diberikannya kecenderungan untuk menghayati ilmu-ilmu agama, yang muda menghormati yang tua, harmonis dalam kehidupan, hemat dan hidup sederhana, melihat atau menyadari cacat-cacatnya atau aibnya masing-masing. Kemudian melakukan tobat.
Jika Allah menghendaki sebaliknya, maka ditinggalkannya mereka dalam kesesatan. Hadis riwayat Dailami dari Anas. Ya. Ibu-ibu dan para pendengar sekalian yang saya hormati, dari hadis di atas dapat ditarik kesimpulan, syarat untuk membangun rumah tangga bahagia itu ada 5 hal. Pertama, menghayati ilmu-ilmu agama dan mengamalkan. Kedua, mempunyai akhlak yang baik dan kesopanan. Yang ketiga, harmonis dalam keluarga. Yang keempat, hemat dan hidup sederhana. Yang kelima, menyadari cacatnya sendiri-sendiri. Nah, uraian ini saya uraikan. Yang pertama, kehidupan keagamaan dalam keluarga harus mantap. Misalnya, beriman adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan, dan kita meyakini bahwa semua perbuatan itu akan dibalas oleh Allah. Yang baik dibalas baik, yang jelek juga akan dibalas jelek. Ya, ini. Jadi yang pertama itu meyakini keberadaan Allah. Lalu ya, berakhlak mulia. Iman hari pembalasan, ya, semua perbuatan akan diberi balasan oleh Allah. Jadi insya Allah kalau manusia itu meyakini yang seperti nomor 1 tadi, dia tidak mau, ya takut untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang maksiat sehingga mencederai adanya rumah tangga itu tadi. Lalu yang kedua, mengerjakan sholat. Ya, jadi ibadah, mampu melaksanakan sholat 5 waktu. Karena apa? Karena sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil faksai wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau manusia itu sudah mengerjakan sholat, berarti eling atau ingat kepada Allah, maka insya Allah akan terhindar dari perbuatan yang tidak baik. Nah, ini. Lalu yang kedua, ya, alat yang kedua, mempunyai akhlakul karimah dan kesopanan. Rasulullah bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Yang artinya, ya, mukmin yang baik adalah mukmin yang sempurna imannya, ya, dan akhlaknya baik. Contohnya sabar, pemaaf, pemurah, rajin, dan ikhlas. Nah ini ya. Jadi sabar dalam rumah tangga menghadapi segala yang menghambat atau menyedihkan hati. Sekarang kalau kita sudah beriman kepada Allah, ada musibah di dalam rumah tangga, ada tantangan, kemana kita harus lari? Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita lari kepada yang lain, misalnya sampai berbuat syirik. Ya. Ini berdoa kepada kuburan, kuburan orang yang meninggal dianggap itu keramat, lalu dimintai doa, terus percaya kepada benda yang mempunyai kekuatan, misalnya akik, percaya bahwa kalau pakai akik rezekinya lancar atau dagangannya juga laris dan sebagainya. Ini berarti tidak sabar dan tidak meyakini adanya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Lalu yang ketiga, harmonis dalam keluarga. Ya, mawaddah, kasih mengasihi, butuh membutuhkan, hormat dan menghormati. Yang tua mengasihi yang muda menghormati yang tua. Nah, ibu-ibu, mbak-mbak, para pendengar sekalian yang saya hormati, di sini disebutkan tadi harmonis dalam keluarga. Ya. Di dalam keluarga itu saling hormat menghormati, suami menghormati istri, istri pun juga menghormati suami. Dalam memanggil saja di dalam Islam itu ada tuntunannya. Ya, panggillah dengan panggilan yang baik. Misalnya istrinya gemuk, pendek, ya, maka suami kalau manggil brot, gembrot, arep nyandi. Nah ini menyakitkan menyakitkan hati sang istri. Panggilan yang tidak baik. Istri juga demikian, memanggil suaminya kurus, ya, tinggi, dipanggil truk, petruk, mana? Nah ini
Jangan sampai memanggil yang seperti itu, atau dipanggil dengan nama aslinya, jangkar. Kepada suami jangkar, to parto, kondi. Nah ini ya, ini panggilan yang tidak baik sama sekali. Lalu saling membutuhkan. Ini saling membutuhkan, misalnya suami belum waktunya tidur, setelah maghrib kok sudah tidur, ditanya, lu mas atau pak atau pah, jam sekian kok sudah tidur, ada apa? Nah ini kita khawatir jangan-jangan ada masalah di luar. Nah ini berarti kita membutuhkan ya perhatian kepada suami. Suami juga demikian, istri belum waktunya tidur atau wajahnya cemberut dan sebagainya, ditanya, nyapa to mah kok saja cemberut, apa to sing dipikir, enek masalah apa? Lah ini harus jeli kita di dalam rumah tangga. Anak pulang sekolah, tasnya dibanting, diuncani, sepatu cepot diuncani, ditanya, loh le, duk, enek opo, ada apa pulang sekolah kok demikian, ditanya. Mungkin dia baru bertengkar dengan temannya dan sebagainya, atau mungkin di sekolah dimarahi gurunya. Ini kita memperhatikan, berarti kita saling memperhatikan, saling membutuhkan ya ini. Jadi di dalam rumah tangga yang harmonis semuanya seperti itu, saling kasih mengasihi, saling membutuhkan dan saling menghormati. Lalu yang keempat ya, hemat dan hidup sederhana. Tahu mana yang harus didahulukan. Seorang istri itu harus ya mau mensyukuri apa adanya nafkah dari suami ya. Karena apa? Kita harus tahu kemungkinan ya suami dalam memberi ya hanya itu yang dipunyainya. Kita harus bersyukur dan kita nafkahkan, kita sarufkan, memilih mana yang perlu dulu didahulukan. Jadi jangan sampai kita berbuat boros yang tidak atau mestinya belum digunakan, dibeli lebih dahulu. Nah ini artinya pemborosan. Jadi kita dalam rumah tangga harus ngirit, bisa menggunakan atau mana yang harus didahulukan. Baiknya ya, seorang istri itu untuk kebutuhan rumah itu mempunyai catatan ya, untuk ini sekian, untuk sabun sekian, untuk sekian dan sebagainya. Jadi bisa manage, oh iya kalau saya diberi belanja sekian, butuh saya sekian, oh tidak cukup, apa yang harus saya kurangi. Nah ini seorang istri harus pandai seperti itu. Jadi tahu mana yang harus didahulukan. Lalu yang kelima, menyadari cacatnya sendiri. Jadi tidak merasa bahwa dirinya yang paling betul. Ini karena banyak orang yang demikian itu, merasa dirinya yang paling benar, orang lain salah. Contohnya yaitu Rasulullah pada suatu malam pulang dari dakwah terlalu malam, sampai di rumah Aisyah sudah tidur. Lalu dibangunkan, Aisyah tidak mendengar. Akhirnya apa? Rasulullah tidur di dekat pintu, di muka pintu, sambil sajadahnya atau jubahnya, itu digelar di muka pintu. Beliau tidur di situ. Nah, malam Aisyah bangun mencari, oh Rasulullah kok belum datang. Dibuka pintunya, ya, dibuka pintunya, melihat Rasulullah tidur di depan pintu. Aisyah mengatakan, astagfirullahaladzim, ya Rasulullah, ampunilah kesalahanku, maaf, aku tidak mendengar engkau bangunkan. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah tidak marah, ya. Rasulullah menjawab, bukan engkau yang salah wahai Aisyah, saya yang salah karena pulangku terlalu malam. Nah ini menyadari kesalahannya, pulangnya terlalu malam sehingga Aisyah sudah tidur. Jadi tidak seperti layaknya orang-orang sekarang, tapi di grup ini tidak ada yang suami seperti itu. Gugah bojone ora tangi-tangi, ya. Terus omongannya kasar. Ki kebo apa menungso digugah angel men. Nah ini kalau orang yang tidak ngerti tuntunan agama seperti itu. Tapi insya Allah suami kita nggak ada yang seperti itu. Nah Aisyah juga demikian. Waktu masak, setelah masak disajikan makan bersama dengan Rasulullah. Pada waktu makan Aisyah merasa sayurnya terlalu asin.
Maka minta maaf pada Rasul, ya Rasul, maaflah masakanku sayurnya terlalu banyak garam. Rasulullah menjawab, tidak apa-apa wahai Aisyah. Nah ini, jadi merasa dirinya yang salah dan yang sisiannya ya itu memaafkan apa yang diucapkan itu tadi. Jadi ini yang betul dalam rumah tangga itu seperti itu, saling merasa salah ya, mengevaluasi dirinya bahwa sayalah yang bersalah, tidak minta menangnya sendiri, dan kalau sudah ada yang merasa salah dan minta maaf juga dimaafkan. Nah ini sebetulnya dalam rumah tangga itu seperti itu. Jadi yang pertama tadi iman kepada Allah, apabila ada kesulitan, lapornya hanya kepada Allah, mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah berfirman ya akan mengabulkan doa dari hambanya. Nah, kalau mendapatkan kenikmatan ya banyak bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan. Misalnya ya diberi rezeki yang agak luas ya, disyukuri. Syukurnya tidak hanya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Itu diucapkan lalu diamalkan. Sebagian rezeki dikeluarkan untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Nah ini. Lalu yang kedua, mempunyai akhlakul karimah, ya, mempunyai akhlak yang baik, sabar dalam menghadapi cobaan, lalu pemaaf, ya, pemurah, dermawan, terus saling menghormati. Lalu yang ketiga, harmonis dalam keluarga. Yang tua mengasihi yang muda, yang muda menghormati yang tua, dan hemat ya, hemat di dalam perbelanjaan di dalam rumah tangga. Terus yang terakhir, menyadari cacatnya sendiri atau kekurangannya sendiri. Ibu-ibu dan pendengar sekalian yang saya hormati, rumah tangga itu ada 3 macam. Pertama, rumah tangga yang dimurkai oleh Allah. Yang kedua, rumah tangga yang sesat. Yang ketiga, rumah tangga yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu rumah tangga yang dimurkai oleh Allah, rumah tangga yang bagaimana? Rumah tangga yang dimurkai oleh Allah adalah rumah tangga yang anggotanya hanya memikirkan dunia saja. Bangun tidur sudah berpikir bagaimana cara menambah tabungan di bank, bagaimana caranya hartaku bertambah, bagaimana caranya pangkatku bisa naik, dan sebagainya. Tidak pernah ingat ya, yaitu akan kematian. Yang dipikir hanya kebutuhan di dunia saja, yaitu mengenai urusan dunia. Kita boleh, ibu-ibu, para pendengar sekalian yang saya hormati, memikirkan dunia, karena dunia itu juga penting ya, sama-sama harus kita cari. Rasulullah sudah bersabda, ikmal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada wa mali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Yang artinya, bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup terus, dan beribadahlah untuk akhiratmu seakan-akan besok kamu mati. Nah ini ya. Jadi kedua-duanya kita cari, karena dunia juga kita butuhkan. Kalau kita kaya, punya harta, bisa infak, bisa sedekah, bisa zakat, bisa menunaikan ibadah haji. Nah kalau kita miskin, ya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan ibadahnya juga ditingkatkan karena kita yakin bahwa manusia itu tidak hidup terus, suatu saat akan mati. Jadi dunia pun juga harus kita cari. Lalu rumah tangga yang sesat itu adalah rumah tangga yang anggota keluarganya berbuat syirik, mempercayai ada suatu benda yang punya kekuatan seperti Allah, bisa memberi rezeki, bisa memberi pangkat, bisa menolong dan sebagainya. Misalnya percaya kepada akik. Kalau memakai akik ini rezekinya bisa meningkat, dagangannya laris, jabatannya bisa naik, dan sebagainya. Lalu minta ke kuburan, kuburannya kiai siapa begitu yang dianggap keramat, dimintai doa. Ini adalah musyrik, ya, dosa yang sangat besar sekali. Maka kalau demikian, berbuat demikian, semua amal ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai mati dia belum bertobat,
selamanya akan berada di dalam neraka. Ya, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan keluarga kita dari grup ini tidak ada yang sampai berbuat syirik. Ya, musibah apapun, halangan yang berat bagaimanapun, jangan sampai kita menoleh, ya, tidak memohon kepada Allah atau lari kepada yang lain. Ini, ya ini. Terus selanjutnya, rumah tangga yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu rumah tangga yang anggota keluarganya melaksanakan ajaran Islam. Sholat 5 waktu ditegakkan, puasa dijalani, ya. Terus dermawan, setiap hari rumahnya dihiasi dengan bacaan Al-Quran, keluar masuk rumah mengucapkan salam. Nah ini rumah tangga yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dicintai oleh Allah, sama dengan anak kalau dicintai orang tua, minta apa saja akan dikabulkan. Begitu juga kita, kalau kita bisa mewujudkan rumah tangga yang demikian, anggota keluarga kita melaksanakan ajaran Allah, yaitu ajaran Islam, insya Allah apa yang kita minta kepada Allah akan dikabulkan. Nah sekarang mari kita evaluasi rumah tangga ini termasuk yang mana. Apa termasuk yang satu, yang kedua, atau yang ketiga. Mudah-mudahan rumah tangga kita semuanya, anggota di grup ini, ya, rumah tangganya termasuk yang ketiga, yaitu rumah tangga yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ibu-ibu, para pendengar sekalian, singkat yang saya sampaikan, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan rumah tangga kita bisa bertahan, bisa mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, rumah tangga atau rumah yang kita anggap sebagai surga. Jadi bisa dikatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ya, sekian, ada kurangnya mohon maaf. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.